Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Sudah berakhir hubungan Jokowi beserta keluarganya dengan PDI Perjuangan. Itulah penegasan yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beberapa waktu yang lalu. Pernyataan petinggi Partai Banteng Moncong Putih itu seolah menjelaskan Jokowi dan keluarganya bukan lagi kader PDIP. Menanggapi pernyataan Hasto Kristianto, Jokowi hanya merespon pendek bahwa kartu tanda anggota KTA PDIP masih disimpan. Statusnya Pak Jokowi masih sadar partai atau enggak, Pak? Di PDIP, Bapak. KTA-nya masih disimpan, Pak? KTA partai masih disimpan? Ya, Mas. Status Jokowi yang dianggap tidak berpartai saat ini direspon Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan partainya sangat menyambut baik jika Jokowi mau bergabung. Dia menilai pengaruh dan basis masa politik Jokowi juga masih cukup besar. Pas Pak Jokowi sudah tidak punya kewenangan baru dipecat oleh PDIP ini. Tapi ya nggak apa-apa, meskipun tidak punya kewenangan, tetapi kami menganggap Pak Jokowi masih punya pengaruh yang cukup kuat. Yang kedua, dari sisi basis konstituen, Pak Jokowi dan Golkar sebenarnya punya basis konstituen yang berbeda. Golkar dengan basis politiknya sendiri, dan Pak Jokowi juga punya basis politiknya sendiri. Justru yang beririsan menurut saya, basis politiknya Pak Jokowi beririsan dengan basis politiknya PDIP. Karena itu andaikan Pak Jokowi masuk ke Golkar, ya kemungkinan ada perluasan basis politik Golkar karena masuknya Pak Jokowi. Tidak hanya Golkar, bahkan Sekjen Partai Amanat Nasional PAN Eko Patrio menegaskan siap menerima dengan baik jika Jokowi mau bergabung ke dalam partainya. Welcome. Ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan. Sama keluarganya, berarti? Udah, keluarganya, semuanya deh, pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi. Siap. Ya. Berbeda dengan dua sekjen sebelumnya, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, tidak secara jelas berkomentar soal peluang Jokowi masuk Gerindra. Muzani yang sempat bertemu Jokowi di Solo, Jawa Tengah itu hanya menyatakan pihaknya mengundang Jokowi di acara Kongres Partai Gerindra. Dan beliau minta agar itu dianggap sebagai sesuatu bakti kepada bangsa dan negara, dan kami paham itu semua. Dan saya mengatakan kepada beliau, Gerindra insya Allah akan kongres pada Februari 2025 yang akan datang. Dan saya mengatakan kepada beliau, Gerindra insya Allah akan kongres pada Februari 2025 yang akan datang. Banyak partai politik saling berlomba untuk mendapatkan Jokowi. Apa sebenarnya yang diinginkan mereka? Dan kemanakah Jokowi akan berlabuh ke partai baru usai dipecat PDI Perjuangan? Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah partai politik seperti Partai Gerindra dan juga Partai Golkar hingga Partai Amanat Nasional ramai-ramai menggelar karpet merah untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo usai lepas atau tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Lalu apa sebenarnya untung rugi para partai politik ini menggait Joko Widodo masuk ke dalam partai? Kami akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan sekaligus politisi dari Partai Gerindra, Immanuel Ebenezer. Selamat pagi, Bang Noel. Selamat pagi. Kemudian juga ada Sekjen Partai Golkar, ada Pak Sarmuji. Selamat pagi, Pak Sarmuji. Selamat pagi semua. Iya. Pak Immanuel, selamat pagi. Oke. Pagi.
Nanti juga di studio akan segera bergabung ada analis politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, ada Mas Kunto Adiwibowo yang nanti akan bergabung menyusul ya Bang Noel dan juga Pak Sarmuji ya. Saya ke Bang Noel dulu deh. Bang Noel, ini kan kalau tadi kita sudah lihat Pak Muzani sudah berkunjung langsung ke Solo, Jawa Tengah untuk istilahnya apa ya, memberikan undangan lah agar hadir ke Kongres Partai Gerindra yang akan berlangsung Februari 2025. Benarkah nanti dalam Kongres ada satu kejutan Pak Jokowi tiba-tiba sudah ada KTA atau bagaimana nih Bang Noel? Kalau seandainya itu kejutan kan nggak mungkin harus disampaikan di sini. Biarkan nanti pas di acara kongresnya aja. Biar kejutannya itu benar-benar menjadi benar kejutan. Masa kalau kita ngasih kejutan, masa kita umumkan sekarang sih? Gitu. Tapi udah ada mengarah ke sana nggak spil-spilnya nih Bang Noel? Ya soal mengarah atau tidak kan cuman Pak Jokowi dan pimpinan di Partai Gerindra. Gitu. Yang pasti apapun yang dilakukan Pak Jokowi pasti itu yang terbaik buat hak politiknya ya. Karena kan kita sepakat tentang bahwa demokrasi menjunjung tinggi namanya pilihan-pilihan politik. Karena kita tidak mau menjadi tiran terhadap pilihan-pilihan politik setiap warga negara ataupun individu. Itu yang harus dicatat. Karena beberapa hari ini ada narasi seakan-akan Pak Jokowi gimana-gimana gitu loh. Tapi sekali lagi Pak Jokowi secara konstitusi dia punya hak dalam memilih pilihan-pilihan politiknya dalam berorganisasi atau berpartai. Sekalipun dia harus membuat partai, kayak gitu kira-kira. Tapi kalau dari Partai Gerindra sendiri memang membuka pintu dan juga peluang terhadap sosok seorang Joko Widodo untuk bisa bergabung dalam Partai Gerindra. Kalau kita lihat kan memang sosok atau figur dari Joko Widodo dan juga Presiden Prabowo Subianto ini lekat sekali. Istilah kalau zaman sekarang bestie banget lah gitu, Bang Noel. Iya. Kalau Pak Jokowi ini kan memang sangat dekat lah ya, akrab bestie banget dengan Pak Prabowo. Bahkan bukan dekat dengan Pak Prabowo aja, bestie banget dengan rakyat. Gitu. Kemudian dia terbuang dari partai yang dulu pernah mengusungnya, ya itu sesuatu yang lain ya. Karena biar gimana pun kita lihat ke depan bahwa kita akan melihat sosok yang terbaik lah, yang akan mengambil pilihan-pilihan politiknya, yang nggak boleh kita menjadi tiran. Jadi kita ya kemudian Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra, ya kita senang, sangat senang sekali lah ya. Dan begitu juga di Golkar, kawan-kawan PAN. Tadi kawan-kawan PAN menyiapkan karpet biru, Golkar akan menyiapkan karpet misal kuning, atau kita di karpet apa gitu, krem dan sebagainya. Tapi yang paling penting Pak Jokowi hari ini biar gimana pun punya magnet politik yang kita ketahui lah ya. Bayangkan mantan presiden baru berapa hari lengser sudah menjadi perbincangan publik. Artinya apa? Pak Jokowi itu masih ada di memori publik, di memori rakyat tanpa kita sadari gitu. Lepas dia benci atau tidak. Artinya Pak Jokowi itu banyak yang masih baik suka. Lepas orang tidak suka berarti dia suka logikanya. Orang masih mantau apa yang dilakukan Jokowi kok gitu. Oke, jadi masih menjadi magnet politik begitu ya. Ini menjadi apa ya? Masih menjadi tarik-menarik juga nih Partai Gerindra dan juga Partai Golkar, bahkan juga PAN begitu. Saya ke Pak Sarmuji dari Partai Golkar. Pak Sarmuji, kalau sebelumnya kan ada di paket sebelumnya mengatakan sebenarnya basis konstituennya Pak Jokowi dan juga Golkar ini berbeda. Jadi sebenarnya gimana nih kalau Golkar sendiri tertarik nggak sih untuk menarik Pak Jokowi untuk bisa masuk, mengkuningkan lah dalam tanda kutip Pak Jokowi ini untuk bisa bergabung bersama Golkar? Ya, pertama saya ingin menegaskan kembali, Pak Jokowi adalah orang yang bebas, orang yang merdeka. Kemerdekaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar, kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi Pak Jokowi boleh menentukan pilihan politik apa saja, kemana saja. Kemana saja termasuk ke Partai Golkar atau ke partai yang lain. Apa saja termasuk mendirikan partai sendiri juga bisa. Bahwa Pak Jokowi ada komunikasi politik yang baik dengan Golkar itu sudah lama terjadi dan Ketua Umum kami kebetulan adalah
anggota kabinetnya Pak Jokowi juga yang cukup dekat juga dengan Pak Jokowi. Jadi bagi kami tidak ada hambatan seandainya Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar. Hanya saja keanggotaan partai itu menganut asas stelsel aktif. Stelsel aktif itu artinya orang mesti berkomunikasi atau melakukan komunikasi tertentu agar bisa masuk ke partai politik. Hingga sekarang memang komunikasi politik Pak Jokowi dengan Partai Golkar untuk menjadi anggota sebenarnya belum tampak. Tetapi kalau komunikasi politik terjaga apa enggak, hingga saat ini komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan Partai Golkar terjaga sangat baik. Oke, komunikasi memang sampai saat ini terjalin dengan baik. Tapi ada tawaran nggak dari Partai Golkar ke Pak Jokowi untuk ya sudahlah Pak, kan Pak Jokowi sudah sempat mengatakan saya nyaman berada di pohon beringin dengan simbol-simbol semacam itu begitu. Kalaupun nanti akhirnya melabuhkan pilihannya ke Partai Golkar, sudah menyediakan posisi apa di Partai Golkar untuk Pak Jokowi? Kami menghargai pilihan politik Pak Jokowi. Kami juga menduga Pak Jokowi akan mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan pilihan politiknya mau bergabung ke partai apa. Jadi dalam hal ini kami tidak ingin mengganggu dalam tanda petik kebebasan Pak Jokowi untuk mau kemana. Persoalan nanti Pak Jokowi, andaikan Pak Jokowi menentukan pilihan politik ke Partai Golkar, tentu kami sambut gembira. Tentu kami sesuai dengan apa yang dulu juga pernah saya sampaikan, dulu kita pernah ngomong Pak Jokowi andaikan gerah di tempat yang lain, pohon beringin, hawanya sejuk, dahannya rindang, cocok untuk tempat berlabuh bagi orang yang andaikan gerah di tempat yang lain. Tetapi posisinya seperti apa tentu kami akan memikirkan apa yang selayaknya untuk figur seperti Pak Jokowi. Kami belum bisa berandai-andai karena Pak Jokowi sendiri belum memutuskan pilihan politiknya ke Partai Golkar. Oke, lalu bagaimana dengan agenda HUT Partai Golkar ke-60 di Sentul di sore ini, betul ya Pak Sarmuji? Katanya memang Pak Prabowo Subianto, Presiden, dan juga Gibran Rakabuming Raka diagendakan hadir di HUT Partai Golkar nanti sore? Pak Prabowo dan Mas Wapres, Mas Gibran sudah konfirmasi insya Allah akan hadir di HUT Partai Golkar nanti malam. Dan Pak Jokowi juga kami undang untuk bisa hadir. Cuman Pak Jokowi belum konfirmasi, tapi kita pastikan surat undangannya sudah sampai ke ajudan. Oke, jadi belum terkonfirmasi kalau untuk Pak Jokowi apakah akan hadir di HUT Partai Golkar ya. Kita harapkan juga ada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, tentu menarik perhatian ketika Pak Jokowi juga ikut hadir dalam HUT Partai Golkar nanti malam ya di Sentul, Jawa Barat. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, ini kalau kita lihat ya, Pak Jokowi ini masih menjadi magnet politik seperti yang dikatakan oleh Bang Noel. Bahkan efeknya masih luar biasa begitu ketika memang sudah purna tugas. Apalagi setelah Sekjen dari PDI Perjuangan, Mas Hasto mengatakan sudah berakhir, sudah end lah ibaratnya. Ramai-ramai lah kemudian Partai Golkar, PAN, kemudian juga ada Partai Gerindra yang mencoba untuk ayo Pak ke partai kami saja. Nah ini gimana nih Mas Kunto? Ya kalau menurut saya Pak Jokowi ini bisa membangun persepsi yang baik Mbak di mata elit-elit partai ya. Jadi Pak Jokowi tidak hanya bisa membangun persepsi atau citra yang baik di pemilih, tapi juga di elit-elit partai juga berhasil. Paling tidak Pak Jokowi punya citra bahwa kekuatan politik dia memang masih luar biasa. Terakhir dia buktikan dalam pilkada ketika Pak Lutfi menang telak di Jawa Tengah gitu kan, di kandang banteng gitu. Dan
Kemudian yang kedua ya Pak Jokowi punya resource yang sangat besar, resource ekonomi, resource sosial, ya hubungan baik dengan presiden, anaknya pun wakil presiden kan gitu. Dan juga banyak kepala-kepala daerah yang akhirnya loyal ke beliau karena merasa dibantu untuk menang kemarin kan gitu. Dan yang ketiga menurut saya Pak Jokowi ini memang orang yang bisa sangat pandai kemudian Mbak membentuk tempat yang dia naungi untuk kemudian memperoleh simpati yang luar biasa dari masyarakat. Membentuk citranya luar biasa. Betul. Jadi ya ini yang menurut saya jadi modal bagi Pak Jokowi yang kemudian dipersepsi oleh partai-partai ini akan sangat luar biasa kalau Pak Jokowi masuk ke partai saya kan gitu. Bahwa ini akan bisa membantu partai tidak hanya 2029 bahkan menuju 2029 sepanjang ini pun juga akan menguntungkan bagi partai politik. Satu, kedekatan dengan Pak Prabowo, dua, dengan Mas Gibran, dan mungkin masih ada loyalitas dari aparat penegak hukum juga kan gitu kepada Pak Jokowi. Gitu. Dan inilah yang kemudian diharapkan oleh masing-masing partai politik, setidaknya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, ketika sosok atau figur dari seorang Joko Widodo ini bisa masuk ke dalam partai politik setelah PDI Perjuangan, memberikan setidaknya pengaruh dan juga insentif elektoral untuk agenda 2029 ya. Itulah yang kemudian diharap. Nah, kalau menurut Mas Kunto sendiri, siapa partai politik yang paling berpeluang untuk bisa menjadi pelabuhan hati dalam tanda kutip ya dari seorang Joko Widodo ini? Ya, kalau itu Bang Noel yang pasti lebih tahu karena kan kemarin 2023 sebelum semua orang ke Pak Prabowo, Bang Noel yang pertama kali ke Pak Prabowo tahu kalau Pak Jokowi mau ke Pak Prabowo. Jadi Bang Noel lah yang harusnya lebih tahu. Tapi menurut saya begini, kalau saya boleh berandai-andai soal partai politik itu sama dengan perusahaan ya Mbak ya gitu kan. Gerindra saham mayoritasnya dari Pak Prabowo kan gitu. Udah susah tuh masuk ya kan. Untuk menempati posisi-posisi. Betul, kan ya nggak akan mau jadi ada dua matahari kembar kan gitu. Lalu kemudian Golkar walaupun dia partai terbuka dan besar. Tapi banyak senior partai Golkar. Banyak komisarisnya. Sahamnya itu udah kebagi-bagi gitu Mbak. Jadi buat Pak Jokowi untuk masuk beli sahamnya mahal satu. Beli sahamnya mahal. Betul, kalau partai kedua belum tentu dia jadi mayoritas kan gitu. Itu juga jadi problem berikutnya. Ada PAN gitu kan. PAN mungkin masih ya di middle company lah gitu kan. Masih bisa lah jadi pemilik saham mayoritas. Tapi kemudian kan prospeknya ke depan apakah akan menguntungkan bagi Pak Jokowi atau tidak. Jadi ini kalau saya boleh beranalogi dengan bahasa saham ya Mbak ya gitu. Tapi kan ada Pak Jokowi juga punya putra yang masih di partai startup ini kan gitu. Yang sangat mungkin bisa dikembangkan. Tapi kan sekali lagi hampir sama kayak PAN, prospek ke depannya kita belum tahu. Resikonya juga masih besar gitu kan. So kemungkinan juga Projo juga mungkin mau jadi partai baru kan gitu. Jadi ada banyak kemungkinan dan Pak Jokowi pun sangat mungkin untuk tidak bergabung dengan partai politik. Ngapain lagi kan? Gitu. Kemungkinannya berapa ketika sosok Jokowi ya sudahlah saya tidak usah ada di partai politik, tapi kemudian ketika ada event-event politik lebih bisa berkontribusi begitu? Ya. Politik itu kan manajemen harapan ya. Jadi Pak Jokowi dengan posisinya sekarang memupuk harapan ke partai-partai politik ini. Dan, jadi memberikan harapan? Oh iya dong. PHP nggak? Dan dengan harapan ini kan posisi bargainingnya akan lebih bagus gitu. Jadi saya melihat lebih menguntungkan bagi Pak Jokowi tidak bergabung ke partai manapun kalau menurut saya ya. Oke, gitu. Lebih menguntungkan ketika Pak Jokowi tidak berafiliasi dengan partai politik manapun? Ya, menurut saya begitu. Gitu. Karena itu akan membuka harapan bagi semua partai. Dia kemudian tidak terkooptasi pada satu partai tertentu yang kemudian membatasi gerak langkah dan manuver politiknya tentu saja ke depan. Oke, kalau kita dengarkan tadi kalau kata Mas Kunto lebih baik Pak Jokowi menguntungkan ketika tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tapi yang kemudian menjadi penasaran saya begitu, kalau di Partai Gerindra tidak mungkin nih ibaratnya ya, tadi kalau ada perandaiannya
Bang Noel, tidak mungkin ada matahari kembar nih kalau di Partai Gerindra. Ya, gini, analogi itu benar ya. Ketika Pak Jokowi melakukan gerakan politik, tapi ini kan bukan soal gerakan politik yang dilakukan Jokowi, tapi ada gagasan politik yang mungkin Gerindra melihatnya itu menjadi sebuah sesuatu lah ya, menjadi sesuatu yang menurut pandangan kita di Gerindra, ya sosok ini sosok mutiara yang terbuang, gitu. Jadi ya kita mendapatkan mutiara yang bagus, tetap dia menjadi sinar untuk siapapun. Kemudian Pak Jokowi mengambil pilihan-pilihan politik yang lain, kemudian partai-partai yang lain membuka karpet, ada yang kuning, biru dan sebagainya. Ya itulah Jokowi. Makanya saya bilang Pak Jokowi ini mutiara yang dibuang. Ya kami berharap kalau seandainya Pak Jokowi bisa bergabung di Partai Gerindra, itu sangat bagus lah, karena ya sayang sekali lah kalau seandainya Pak Jokowi harus dibatasi hak politiknya. Berpolitik atau tidak berpolitik, Pak Jokowi tetap menjadi Jokowi, gitu loh. Berpolitik atau tidak berpolitik, seorang Jokowi tetap menjadi Joko Widodo, begitu. Yang memberikan dan magnet itu tidak akan hilang. Magnet politiknya itu tidak akan pernah hilang. Yang kan udah teruji pilkada, terus kemudian setelah pilkada tetap menjadi perbincangan publik. Artinya apa? Dia tetap menjadi magnet politik, gitu. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Bahkan semakin terlegitimasi ketika dia terbuang dari partai yang pernah mengusung dia. Jadi ya apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu tetap menjadi magnet politik, itu kira-kira non. Oke, kalau tadi itu kita sudah lihat Bang Noel. Kalau ke Pak Sarmuji, kalau benar nggak sih ternyata kalau di Partai Golkar ini banyak komisarisnya dan sahamnya kalau ingin bergabung agak mahal nih ya ke Partai Golkar gitu? Kalau banyak komisarisnya mungkin iya, dia banyak pemegang sahamnya iya. Karena Partai Golkar adalah partai yang terbuka, semua orang punya share yang sama, punya punya saham yang sama sebenarnya. Jadi ini bukan hanya partai terbuka, ini seperti koperasi ini. Suaranya itu ditentukan oleh orang per orang, jadi semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama di Partai Golkar. Karena itu di Partai Golkar memang lebih terbuka untuk orang masuk ke Partai Golkar, siapapun itu, baik orang biasa, pejabat, atau mantan pejabat sekalipun, itu memiliki peluang yang sama untuk masuk ke Partai Golkar, dan setelah masuk Partai Golkar punya hak yang sama juga. Nyaris tidak ada privilege yang khusus sebenarnya, kecuali kita memang berkeinginan seperti Pak Jokowi tentu saja, karena kapasitas beliau, tadi Bang Noel sampaikan, daya magnet beliau, lalu kedudukan beliau di negara, tentu kami harus menempatkan beliau secara lebih layak. Itu barangkali. Sebagai posisi? Kalau posisinya karena belum masuk, jadi kami nggak bisa berandai-andai. Nanti kalau Pak Jokowi sudah punya KTA Golkar, baru kami akan bahas. Yang jelas kami akan menempatkan seseorang secara proporsional. Andaikan Pak Jokowi waktu itu jadi presiden terus dibuang oleh PDI Perjuangan lalu masuk Golkar, tentu kami akan menempatkan lebih layak lagi karena beliau sebagai presiden. Sayangnya PDIP Perjuangan membuangnya setelah beliau nggak jadi presiden, itu aja sayangnya. Oke, akan ditempatkan di posisi yang lebih layak dalam tanda kutip ya kalau dari Partai Golkar sendiri. Ya ngeri-ngeri sedap lah ya ibaratnya Mas Kunto. Nah itu tadi kita sudah membahas bagaimana keuntungan ketika seorang Joko Widodo masuk ke dalam partai politik begitu ya. Tentu partai politiknya juga punya harapan dapat memberikan insentif elektoral seorang Joko Widodo di agenda 2029 dan juga pemilihan kepala daerah selanjutnya pastinya. Tapi yang kemudian apa ruginya ketika seorang Joko Widodo bisa masuk ke partai politik lagi, kembali ke dunia politik setelah PDI Perjuangan sudah mengatakan sudah berakhir, sudah end. Jangan dijawab dulu Mas Kunto, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda, kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana Joko Widodo akan melabuhkan pilihan hatinya setelah sudah tidak lagi bersama dengan PDI Perjuangan. Apakah ke Partai Golkar
Partai Gerindra atau Partai Amanat Nasional. Namun ketiga partai tersebut memang dengan tangan terbuka mempersilahkan ketika memang Pak Jokowi ini bisa bergabung dengan partai politik. Masih bersama saja ada Bang Noel, kemudian ada Pak Sarmuji dan juga Mas Kunto. Nah tadi kan kita sudah membahas bagaimana keuntungannya dapat insentif elektoral dan segala macamnya lah ya. Kalau ketika sosok figur seorang Joko Widodo ini bergabung ke salah satu partai politik, entah ke Partai Gerindra, ke Bang Noel, atau ke partainya Pak Sarmuji, Partai Golkar. Nah kalau dari kacamata kacamata Mas Kunto sendiri, ada nggak sih kerugiannya ketika seorang Joko Widodo akhirnya melabuhkan ke salah satu partai politik setelah PDI Perjuangan? Kalau kata Bang Noel, ini adalah mutiara yang terbuang gitu ya, kayak judul sinetron ya Bang Noel ya. Silakan Mas Kunto. Ya, kalau menurut saya sih tidak ada kerugian yang sangat besar ya buat Pak Jokowi untuk masuk ke partai politik. Dalam artian Pak Jokowi ya tetap Pak Jokowi gitu kan. Pak Jokowi kemudian masih punya Mas Gibran, masih punya Mas Bobi, masih punya Mas Kaisang, keluarganya dekat yang kemudian diidentifikasi oleh publik kan. Gerakan apapun oleh Mas Gibran, gerakan apapun oleh Kaisang atau Bobi itu pasti diidentifikasi sebagai Pak Jokowi kan gitu, itu satu. Lalu yang kedua, sebenarnya kerugiannya nggak ada kalau Pak Jokowi dapat posisi sentral dalam kalau dapat posisi sentral, itu malah menguntungkan sekali gitu kan. Kalau nggak dapat, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Ya itu resiko kan Mbak. Resikonya mungkin ketika Pak Jokowi justru masuk partai politik dan kemudian menjadi tidak relevan bagi politik gitu, bagi berita, bagi media, bagi publik. Exposure-nya. Gitu. Ya baik itu exposure maupun apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena kemudian diidentifikasi ya itu kan Gerindra, itu kan Golkar kan gitu, bukan lagi itu Jokowi kan gitu, beda. Jadi menurut saya risikonya di situ, bukan kerugian ya, karena ini belum kejadian kan gitu. Risikonya ketika makanya penting menanyakan dapat posisi apa, itu memang penting Mbak gitu. Jadi Pak Jokowi kalaupun masuk ke PAN dapat posisi apa, ke Golkar posisinya apa gitu, supaya ya tadi mutiara itu harus ditempatkan pada tempat yang pas gitu. Kalau enggak ya akan tenggelam, nggak akan kelihatan. Shiningnya nggak akan kelihatan. Itulah yang kemudian perlu ada bergaining lagi dalam tanda kutip begitu ketika seorang Joko Widodo ingin masuk ke partai politik setelah selesai dari PDI Perjuangan, saya akan mendapatkan posisi apa di salah satu partai politik itu. Pasti hitung-hitungan yang akan kalkulasi yang real sih Mbak kalau menurut saya. Dan pantas untuk menjadi pertimbangan bagi Pak Jokowi, bukan masalah posisinya, tapi setelah di posisi itu dia bisa berbuat apa kan gitu. Ada batasan-batasan organisasi yang tidak memungkinkan berbuat sesuatu ketika posisinya di mana kan gitu Mbak, kalau menurut saya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, mungkinkah Partai Gerindra dalam tanda ini Prabowo Subianto menyerahkan pucuk pimpinannya kepada seorang Joko Widodo? Ya itu Bang Noel aja yang jawab. Tapi kan kalau menurut saya ya membayangkan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo di 2024 aja kan, kalau kita ngobrol di 2022 kan nggak mungkin kayaknya. Tapi kejadian kan gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin? Oh iya, nggak ada yang nggak mungkin Mbak hari ini. Apalagi di politik, with the right person, with the right price, with the right circumstances, menurut saya akan bisa terjadi gitu. Menurut Anda bisa terjadi? Bisa, kemungkinan itu aja, ada. Ini probability kan. Oke, saya langsung ke Bang Noel. Gimana nih Bang Noel? Bang Noel, masih di mute Bang Noel, nggak kedengeran? Iya, pertanyaannya apa? Ya tadi, mungkinkah kemudian seorang Prabowo Subianto begitu ya ketika sudah berada dalam posisi Presiden sekarang Republik Indonesia menyerahkan pucuk pimpinan ke partai politiknya ini, Partai Gerindra, kepada seorang Joko Widodo? Ya, kemungkinan itu kan selalu ada. Ini kan bicara tentang politik ya. Karena kita lihat Pak Jokowi kan selama 10 tahun dia mampu memanajerial bangsa ini ke arah yang lebih bagus. Nah, kemudian dia dipercaya mimpin partai, saya rasa semua partai rebutan tuh. Semua partai rebutan. Nah, persoalannya kan partai yang membuang kan yang bicara tentang demokrasi, perubahan proses demokrasi nggak berubah-berubah. Pimpinannya itu aja tuh. Dan kita yakin ya proses kaderisasinya berarti kan gagal. Nah di Gerindra saya melihat ya instinktif dan ini analisa
Ya kemungkinan itu selalu ada. Apalagi kita sebelum Pak Muzani Sekjen mengundang Pak Jokowi ke acara Gerindra, sebelumnya kan ada berapa hari ada pernyataan Pak Prabowo sangat welcome kalau Pak Jokowi bisa bergabung di Partai Gerindra. Gitu. Ya walaupun banyak harapan publik Pak Jokowi tak usah berpartai lah. Dan kita tahu narasi yang menyampaikan ini kan berafiliasinya kemana, partai apa gitu loh. Tapi ya yang pasti Pak Jokowi hari ini berafiliasinya ke rakyat lah, udah pasti tuh, nggak mungkin tidak. Nah, kita juga lihatnya kan pasti punya dampak elektoral buat partai gitu loh. Itu ya pasti menguntungkan partai. Dan kedua saya yakin yang ngebuang Pak Jokowi ini ya ada konsekuensi politik terkait elektoral untuk 2029. Ya dia harusnya belajar lah kejadian-kejadian kemarin. Kalau masih tidak belajar juga ya menurut saya ya mereka sangat mungkin bisa dikatakan ya kurang begitu cerdas lah dalam melihat politik itu sebenarnya. Tapi kan hidup ini selalu harus ke depan, berjalan ke depan begitu. Yang sudah ya sudah lah gitu. Kita harapkan bisa move gitu ya, move on ya. Iya, ya justru politik itu bicara tentang ke depan, bukan ke belakang. Nah, kita kan lihat siapa selalu bicara tentang ke belakang, masa lalu terus. Di sisi lain bangsa ini masih bicara tentang masa depan. Pak Jokowi itu bicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Kalau dia bicara tentang masa lalu, dia tidak bisa bergandeng tangan dan nggak mungkin juga namanya Pak Prabowo tuh hadir dekat beliau, Presiden Prabowo. Nah ini kan kalau orang masih bicara tentang masa lalu kan ya gimana pemimpin bicara tentang masa lalu, bicara tentang dendam masa lalu, ya nggak habis-habis. Kapan bangsa ini diwariskan dengan masa depannya? Bangsa ini kan diwariskan dengan dendam, benci itu terus. Jadi saya lihat wajar ketika Pak Jokowi dibuang karena dia bicara tentang masa depan, tidak bicara tentang masa lalu. Itu kira-kira. Oke, kalau menurut Anda untuk pucuk pimpinan atau posisi strategis, apakah ada peluang di Partai Golkar atau seperti yang tadi Anda katakan, kalau di Partai Golkar agak peluangnya cukup kecil begitu karena sahamnya agak mahal begitu. Enggak juga, justru di Partai Golkar bagus. Partai Golkar itu partai yang nggak ada dinastinya tuh. Itu para pemilik saham semua, misalnya kalau kita dan seperti koperasi kalau kata Pak Sarmuji ya mengatakan. Nah kalau di Partai Gerindra kan partai patriotik. Di situ yang dibutuhkan pemimpin-pemimpin patriotik. Gitu. Nah itu ya beda karakter tapi secara substansi sama ya. Gitu. Oke, Mas Kunto. Ya saya pikir masih mungkin Pak Jokowi kemudian diterima dengan karpet kuning di Golkar, terus dapat posisi yang sangat strategis di Golkar. Apalagi kan sekarang ketumnya adalah mantan anak buahnya di kabinet kan gitu. Dan pengaruh Pak Jokowi juga sangat besar. Pak Jokowi dekat dengan Pak Luhut juga, dekat dengan senior-senior Golkar juga. Jadi menurut saya peluang itu pasti masih ada Mbak. Cuman kan hitung-hitungan politik realnya yang kita nggak tahu di dalam partai kan. Seperti tadi urusan sahamnya gimana, harganya berapa kan gitu. Lalu kemudian ke depannya saya juga nggak tahu apakah Partai Golkar punya proyeksi tertentu terkait dengan pemilu 2029. Apakah mereka punya calon yang digadang-gadang untuk jadi calon presiden atau ya wait and see atau bagaimana, karena posisi Pak Jokowi sangat sentral di situ. Dia sudah terbukti menjadi kingmaker di 2024 kemarin gitu kan. Dan peran sebagai kingmaker ini kan tentu saja nggak boleh disia-siakan kalau beliau masuk ke dalam partai politik gitu sih Mbak. Oke, kalau berbicara soal Joko Widodo juga kan tidak hanya soal Joko Widodonya juga begitu, tapi keluarganya yang kita tahu memang berkecimpung juga dalam taruhlah Mas Gibran begitu yang sekarang menjadi wakil presiden, kemudian ada Bobi Nasution di Sumatera Utara. Inilah yang kemudian juga akan diikut sertakan atau gimana nih nanti kalau menurut pengamatan Anda Mas Kunto? Iya, satu paket lah Mbak kalau menurut saya kan gitu. Atau kemudian seperti Mas Kaisang gitu, berada dalam PSI dengan sendirinya begitu. Anda melihatnya gimana untuk ini? Saya pikir kalau untuk Mas Gibran dia akan selalu dekat dengan Pak Jokowi ya, gitu. Baik afiliasi partai, kemudian tindakan politiknya. Kalau Mas Kaisang kan memang eksperimentasi ya mungkin ya, gitu. Jadi dibiarkan untuk belajar dulu gitu di PSI, partai kecil, bisa nggak dia nggak besarin partai. Jadi saya melihatnya ya
ada korelasi yang sangat dekat antara posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden dan posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden gitu. Karena dua-duanya punya kekuatan politik yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa, dan partai politik tentu nggak mau kalau satu di sini satu di sana kan gitu. Nah ini juga menurut saya jadi hitung-hitungan juga karena bargaining Pak Jokowinya juga ada di situ kan Mbak. Dapat saya juga dapat Gibran nih kan gitu. Jadi ini yang membuat buy one get one. Betul, buy one get one, yang membuat kemudian mungkin cukup alot nih komunikasi politiknya antara Pak Jokowi dengan partai-partai ini. Jadi Anda melihat sosok Jokowi akan atau sosok Mas Gibran Rakabuming Raka ini akan tetap lekat bersama dengan Joko Widodo? Iya Mbak, kalau menurut saya begitu. Kalau di Partai Gerindra sendiri sudah ada tawaran nggak sih sebenarnya Bang Noel ke Pak Jokowi gitu untuk posisi sebenarnya? Itu cuma ada di Pak Prabowo dan Pak Dasko dan juga Pak Muzani ya. Karena mereka Yang tahu. Saya nggak tahu soal itu. Oke, kalau itu masih hanya untuk konsumsi apa ya, terbatas begitu ya kalau soal itu ya Bang Noel ya? Iya. Kalau untuk Golkar sendiri? Ya, yang jelas Golkar akan berusaha membuat semua orang yang masuk di Partai Golkar merasa nyaman. Dan kenyamanan ini tentu saja adalah interaksi dari kedua belah pihak antara pimpinan partai politik dengan orang yang mau masuk ke dalam partai. Dan rasa nyaman ini juga akan berkorelasi langsung dengan posisi seseorang di partai. Saya meyakini Pak Jokowi waktu itu merasa tidak nyaman karena tidak ditempatkan dalam posisi yang seharusnya di sebuah partai politik. Apalagi kedudukan beliau waktu itu sebagai presiden. Kalau di Golkar, insya Allah tentu kita memperhitungkan segala hal. Kita akan membuat Pak Jokowi kalau masuk ke Golkar ya kita akan berikan rasa nyaman juga ke Pak Jokowi. Dan kita akan berikan posisi yang seharusnya sebagai orang yang cukup berpengaruh dan sebagai presiden ke-7 Republik kita ini. Oke, terakhir Mas Kunto, kalau Anda melihat ketika seorang sosok Jokowi ke partai politik, kembali ke partai politik lagi begitu ya, dikatakan di 2029 atau nanti tidak terafiliasi, apakah pengaruh atau Jokowi Effect ini masih memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk agenda 2029? Ya, saya sih masih percaya Pak Jokowi punya pengaruh ya Mbak. Tapi masalah besar kecilnya ya kita lihat selama 4 tahun ini nanti ke depan. Sepak terjang beliau bagaimana, lalu apakah beliau masih punya spotlight di publik gitu kan. Maksudnya exposure, perhatian publik masih ke beliau dan itu sangat ditentukan dari apa yang dilakukan oleh beliau dan Mas Gibran gitu. Karena ini tadi sepaket tadi kan. Jadi kalau soal seberapa besar pengaruhnya ya kita lihat saja. Saya nggak berani berandai-andai karena 4 tahun itu waktu yang sangat panjang kan nggak sebentar. Cuman kalau memang Pak Jokowi kemudian direkrut oleh Gerindra atau direkrut oleh Golkar diberikan posisi yang strategis, ya sangat mungkin pengaruh beliau akan terus ada dan bahkan semakin besar. Gitu sih, Mbak. Oke, kalau misalkan ditempatkan di tempat yang tadi strategis begitu ya, dan kita akan lihat nanti Bang Noel apakah akan menempatkan Mutiara ini di Partai Gerindra, gimana nih Bang Noel? Seperti pengandaian Bang Noel. Ya, ini yang pasti Pak Prabowo itu sangat tahu cara menghargai orang, gitu. Intinya, sangat tahu cara menghargai orang, gitu. Jawaban. Singkat. Pak Prabowo tahu bagaimana cara menghargai orang dan ya kita akan lihat karena memang lagi-lagi hak tersebut dari Pak Jokowi ya akan berlabuh atau melabuhkan hatinya ke partai politik mana, Golkar kah, Partai Gerindra kah, atau kemudian ke Partai Amanat Nasional, atau mungkin bahkan bisa jadi mungkin Pak Jokowi
bikin sendiri gitu ke Projo begitu kan? Kita nggak pernah tahu ya, Bang Noel dan juga Pak Sarmuji ya. Ya, betul. Kita akan lihat nanti ke depannya. Kita akan tunggu Pak Jokowi dengan segala pertimbangan beliau. Oke, kita akan tunggu dengan segala pertimbangan Pak Jokowi akan melabuhkan pilihan politiknya atau kemana partai politiknya akan melabuhkan gitu ya. Terima kasih Bang Noel, kemudian juga Pak Sarmuji, Mas Kunto, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam.